Kami dari kelompok 3 dan di video ini kita akan membahas mengenai bab 5 dan juga bab 6. Fungsi media untuk kepentingan publik. Yang pertama, untuk menginformasikan atau to inform. Yang kedua, untuk mengedukasi, to educate. Yang ketiga, untuk menghibur atau to entertain. Yang keempat, melalui kontrol sosial atau social control. Yang kedua, media sebagai kepentingan publik, yaitu yang pertama, biasanya informasi atau permasalahan krusial yang diberikan oleh media massa itu terkait isu kesehatan, selanjutnya juga konflik atau permasalahan yang ada pada kewarganegaraan, selanjutnya terkait kebijakan publik. Oke, pada bagian 5 ini itu membahas fungsi kontradiksi hiburan versus edukasi. Bagian ini tuh membahas dilema etis terbesar dalam bermedia massa ketika fungsi hiburan itu lebih penting daripada fungsi edukasi. Di era rating dan views, media massa itu lebih menaikkan berita-berita yang sensasionalisme seperti kriminalitas yang detail, eksploitasi selebritis, dan hal-hal yang berbau negatif untuk kepentingan finansial pribadi. Padahal media massa itu seharusnya menjadi guru bagi bangsa, bukan hanya sekedar mendagangkan informasi untuk finansial pribadi. Yang selanjutnya adalah teori tanggung jawab sosial media. Media wajib bebas dari intervensi pemerintah, namun media juga wajib memberikan pesan moral kepada masyarakat umum. Jika media gagal dalam memberikan tanggung jawab moral tersebut, maka instansi atau negara itu bisa ikut campur untuk mengurusi kepentingan umum. Kemudian, media juga memiliki 5 tugas utama. Yang pertama, menyediakan informasi politik bagi ruang publik. Yang kedua adalah mencerdaskan publik. Yang ketiga, menjadi watchdog atau pengawas bagi pemerintah. Yang keempat, menjaga independensi redaksi. Dan yang terakhir, memberi hiburan yang bermutu. Oleh sebab itu, secara garis besar, kredibilitas media itu dibangun dari keberanian mereka untuk bertanggung jawab dalam menyebarkan berita yang disebarkan. Komodifikasi informasi dan etika komunikasi media, proses mengubah pesan, makna, kebenaran menjadi komoditas atau nilai tukar yang dapat diperjualbelikan demi nilai tukar atau exchange value. Pada materi 6.2.1 buku Etika Komunikasi karya Dr. M. Fikri Akbar dijelaskan bahwa media itu harus mengedepankan independensi dan juga akurasi. Independensi itu berarti media itu harus bersifat independen, tidak memenuhi kebutuhan politik, pribadi maupun bisnis. Sementara akurasi itu adalah berita harus diverifikasi dengan benar-benar sebelum dipublikasikan. Secara keseluruhan, buku ini menjelaskan bahwa etika merupakan kunci komunikasi yang bertanggung jawab, baik di dunia nyata maupun dunia digital. Karena tanpa etika, komunikasi bisa berubah menjadi alat manipulasi, bukan sarana membangun kepercayaan. Oke, materi selanjutnya adalah mengenai hak tolak, hak jawab, dan juga hak koreksi. Jadi, dalam sistem etika pers di Indonesia itu demi menjaga keseimbangan antara kebebasan pers dan juga hak-hak masyarakat, itu dibentuk 3 instrumen utama, yaitu hak jawab, hak tolak, dan juga hak koreksi. Nah, hak tolak itu adalah hak di mana para jurnalis itu memiliki hak untuk menolak membeberkan informasi atau membeberkan siapa sih informan dari suatu informasi gitu. Lalu yang kedua adalah hak jawab. Jadi hak jawab itu adalah hak di mana orang itu boleh melakukan intervensi atau pembenaran atas suatu apabila suatu media itu melakukan kekeliruan dalam melakukan rilis berita. Nah, hal ini tuh berfungsi untuk supaya publik tuh juga bisa melihat dari 2 sisi, jadi tidak menyudutkan salah satu pihak yang diinformasikan saja. Dan yang ketiga adalah hak koreksi. Jadi hak koreksi ini adalah hak di mana orang siapapun itu boleh mengkoreksi apabila suatu media itu melakukan pemberitaan yang salah atau keliru. Jadi di sini media itu harus terbuka apabila nanti ke depannya ada informasi terbaru. Jadi mereka harus melakukan perubahan atau revisi dari berita yang sudah dirilis sebelumnya. Pada subbab perlindungan terhadap korban dan anak, bagian ini tuh lebih menekankan terhadap seorang jurnalisme ketika ingin menaikkan berita atau isu-isu yang berbau kekerasan seksual, khususnya pada anak-anak. Intinya adalah do no harm. Ini tuh sebuah prinsip utama yang harus ditanamkan
oleh seorang jurnalisme profesional. Ada 2 poin utama, yaitu seorang jurnalisme ketika ingin menaikkan berita, dia harus menyembunyikan identitas seperti nama, umur, atau sekolah, atau hal-hal yang berbau identitas pribadi untuk dinaikkan ke berita. Lalu yang kedua adalah menggunakan bahasa yang titik. Seorang jurnalisme itu harus pintar dalam menggunakan bahasa-bahasa yang tidak boleh menyinggung seorang korban atau memaksakan korban untuk melakukan sesi wawancara. 2 poin ini tuh harus dilakukan oleh seorang jurnalisme agar menjadi seorang jurnalisme yang profesional. Dan seorang jurnalisme itu harus memiliki moralitas utama yang kuat untuk menjadi seorang jurnalis.